Jadi pernikahan itu adalah sebuah ibadah. Saya juga sudah pernah tekankan, saya ingatkan kembali. Bapak Ibu yang sudah berumah tangga di sini, kalau dulu niatnya karena disuruh oleh orang tua, karena hanya suka, karena faktor umur, faktor ekonomi, apalah alasannya, maka itu harus diubah. Di ruangan ini, di detik ini. Niat dalam hati pernikahan karena sunnah Nabi SAW. Karena ulama mengatakan pernikahan adalah bahtera pahala terbesar. Karena mulai akad nikah sampai anak cucu nanti pahala semuanya. Senyum dengan pasangan pahala, melayaninya pahala, berkorban untuknya pahala, semuanya pahala ini. Bahkan kata Nabi SAW, semua yang kau keluarkan di jalan Allah sedekah. Sampai sepotong makanan yang kau letakkan di mulut istrimu, sedekah semua. Khadijah pernah saya ceritakan kisahnya. Jadi dia saking cintanya dengan Nabi SAW, dia tahu Nabi perlu apa. Nabi lapar, dia lihat dari wajahnya tanpa suaminya bilang. Maka Khadijah pernah sambut Nabi SAW pulang, lalu Nabi duduk. Khadijah lihat dari wajah Nabi, kayaknya Nabi pengen makan. Dia bilang, izinkan saya ke belakang. Dia nggak bilang, saya mau masak dulu ya, saya mau sambil makan, nggak. Nabi SAW mengatakan iya. Gara-gara sikap baiknya sama suaminya ini, Jibril datang. Lalu berkata, hai Muhammad, sebentar lagi istrimu Khadijah akan bawakan makanan favoritmu nih. Dia tahu kau lapar, dia bawakan. Karena sikap itu, melayani suami saja, sampaikan salamnya Allah kepada dia. Dan sampaikan salamku kepada dia, Jibril. Dan sampaikan berita gembira, gara-gara sikap perbuatannya ini melayani suami dengan baik, dia akan mendapatkan istana yang terbuat dari intan berongga, yang tidak ada suara berisik sama sekali di surga nanti. Jadi semuanya pahala. Tapi kalau diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena suka saja. Kalau suka, kapan apa yang membuat kita suka pasangan? Misalnya kita suka paras wajahnya, kita suka matanya, kulitnya kah, rambutnya kah, apa saja. Kapan itu hilang? Naudzubillah, sakit, cacat, hilang semuanya. Nggak ada lagi kita punya rasa suka kan? Begitu juga dengan hartanya. Kapan hartanya hilang, kita sudah nggak suka. Apa saja itu bisa hilang, kecuali memang niatnya karena Allah SWT. Karena kita tahu kita sedang menjalankan amanah. Ibu-ibu di sini, kalau mandang suaminya, lihat ini orang amanah Allah, gantungkan nasib saya sama dia. Saya disuruh layani, siapkan pakaiannya, makanannya, penuhi biologisnya, izin kalau mau keluar. Lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita selalu merasa, oh Allah yang perintahkan. Allah menjadikan sebab, ya datangkan orang ini supaya saya mendapatkan keridhaannya. Begitu juga setiap suami. Orang ini amanah, siapa orang ini? Saya nggak kenal sebelumnya. Tapi saya harus penuhi makannya, minumnya, tempat tinggalnya. Kadang-kadang pun meminta sesuatu mungkin karena kondisi tidak sadar atau apa. Kadang-kadang mungkin ada intonasi suara. Tapi itu sudah hasil kita diberi, kemudian begitu juga muamalahnya. Ada kadang-kadang ibu-ibu minta nafkah, jangan lupa ya, sudah tanggal 1. Padahal dia lagi minta duitnya suami. Nggak sopan gitu kan. Kita lagi minta, ibu-ibu kalau minta pinjam pulpen temannya di sebelah majelis begini, bagaimana caranya? Ini pulpenmu? Nggak mungkin. Orang itu langsung menjauh gitu kan. Bu bisa pinjam pulpennya nggak? Santun, baik. Semestinya begitu. Tapi subhanallah, karena ini amanah dari Allah berbeda. Banyak suami sabar. Ya sudah. Ya. Karena Allah SWT. Kalau niatnya karena Allah berbeda. Makanya kata Nabi SAW, nikah itu bagian dari sunnahku, siapa yang menolaknya bukan dari golonganku. Ini sudah masyhur riwayat-riwayat ini yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Oleh karena itu diniatkan karena Allah SWT supaya langgeng. Dan juga diniatkan teman-teman sekalian, rumah tangga itu sekali kita menikah selamanya sampai ke surga insya Allah. Udah lupain kata-kata cerai ini, lupain udah. Masalah nanti ada ketidakcocokan, adaptasi, belajar. Karena kita kalau cerai pun nikah sama orang baru, adaptasi baru lagi. Dia punya cara makan sendiri, pola makan, pola fikir, pola tidur, segala macam. Kita bantu pasangan, lebih baik teman-teman kita bantu pasangan keluar dari masalahnya daripada kita meninggalkan dia. Sampai kepada masalah besar pun ya, misal pasangan kita sedang diganggu oleh lawan jenis. Ibu-ibu dapat suaminya sedang diganggu oleh wanita lain. Atau bapak-bapak mendapatkan istri diganggu oleh laki-laki lain. Na'udzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kalau terjadi, bapak ibu punya dua opsi. Opsi yang pertama marah, udah pilih saya atau dia. Akhirnya pasangan kita bingung. Bisa saja pilih orang yang selingkuhannya ini atau dia pilih kita kan? Kalau menurut saya ini tidak efektif. Ada cara yang kedua. Rangkul pasangan kita supaya dia bisa berubah, tinggalkan itu. Saling terbuka itu sangat bagus. Lebih baik kita rangkul pasangan, bantu dia keluar. Karena orang yang sedang digoda oleh orang lain itu ada pengaruhnya. Maka kita sebagai pasangan bantu dia keluar dari permasalahan, bukan malah kita tinggalkan. Itu poin penting ya. Kalau mau memang rumah tangganya langgeng. Kalau enggak susah. Setiap kali ada masalah kita selalu emosional, selalu minta pulang, selalu minta cerai, selalu mau menceraikan dengan ancaman kalau laki-laki. Maka ini tidak ada gunanya rumah tangga itu. Dan bahaya. Orang mengatakan ceraikan saja saya. Kita sudah tidak cocok. Malaikat lewat mengaminkan, bahaya loh. Nggak usah.
Semoga Allah berikan hidayah kepadamu. Semoga Allah mudahkan kau jadi baik. Semoga begini dan seterusnya. Itu bagus ya. Pernikahan merupakan batin, hubungan batin yang hakiki. Maknanya, yang saya pernah bilang, semua rasa suka kita, begitu sudah akad nikah, limpahkan kepada pasangan halal. Tidak usah ada waswas syaitan. Nanti kalau saya terlalu cinta sama dia, terus cerai nanti masalah. Gak usah pikir cerai dulu. Itu hubungan batin yang hakiki. Kemudian cinta yang penuh dengan kejujuran. Yang betul-betul semua yang berhubungan dengan masalah cinta, saya ingin lampiaskan pada pasangan halal. Saya pernah bilang kata-kata, apalah, gambar, segala macam. Bahkan kita halal mengirim foto-foto pasangan kita, atau kita kirim foto kita kepada pasangan yang halal. Bukan untuk dipublish ya, tapi untuk dikonsumsi pribadi. Tidak ada masalah. Karena dia halal. Kemudian kerjasama dalam kehidupan yang penuh ruh kebersamaan. Melibatkan pasangan dalam setiap lini kehidupannya. Ya, berdiskusi, berdialog, ini semua masuk dalamnya. Tapi ini dikatakan ada ruh kebersamaan. Bukan begitu suaminya ibu bilang, saya kayaknya terlilit utang nih, usaha saya bangkrut. Nah itu kena nafkahnya kurang. Ini jadi masalah ini. Kita bukan berikan solusi. Nggak boleh. Istri kita misalnya berkeluh, kayaknya di rumah ini butuh pembantu. Karena kalau saya sendiri urus 3 anak, cuci, nggak sempat nih. Ah memang dasar kok males. Nggak boleh. Memang dia butuh pembantu, kasih. Kenapa enggak? Ada ruh kebersamaan. Kita kerjasama. Dan teman-teman tidak akan muncul ini hubungan batin yang hakiki, cinta yang penuh kasih sayang, kalau masih ada sifat bakhil dan perhitungan sama pasangan. Tidak bisa bertemu kelanggengan hubungan dengan bakhil. Mustahil. Nggak mungkin. Pelit sekali. Perhitungan sekali. Makanya tidak boleh ada. Karena ini di sini harus ada kebersamaan dan penuh kasih sayang. Untuk tujuan membentuk keluarga yang baik. Sekaligus memakmurkan alam semesta. Jadi artinya, betul-betul di sini kalau rumah tangga baik, keturunan juga baik-baik, tidak lagi istilah broken home, maka akan baik semuanya. Alam semesta ini pun lagi baik, tatanannya berjalan sesuai dengan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala.